Ketegangan persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Cina kembali mencuat, kali ini bukan terkait jaringan telekomunikasi maupun chip mutakhir, melainkan data genetik. Setelah selama bertahun-tahun berfokus pada Huawei sebagai simbol dominasi teknologi Cina, sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat kini mengalihkan perhatian mereka kepada raksasa genomika Cina, BGI Group, yang dinilai memiliki pengaruh global jauh lebih luas dan sensitif. Senator Mark Warner, tokoh senior dari Partai Demokrat yang menjabat di Komite Intelijen Senat Amerika Serikat, mengatakan bahwa BGI berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar daripada Huawei dalam jangka panjang. Perusahaan tersebut tidak menguasai pasar perangkat keras seperti telepon seluler atau jaringan 5G, tetapi bergerak di ranah yang dianggap jauh lebih strategis oleh komunitas intelijen, data DNA. Mundur satu dekade, sebagian besar warga Amerika bahkan belum pernah mendengar Huawei. Kini, mereka mendominasi infrastruktur telekomunikasi global. Tapi jika Huawei itu besar, BGI bisa jauh lebih besar, ujar Warner, seperti dikutip dari berbagai laporan media Amerika Serikat. Raksasa genetika dengan jangkauan global. BGI, atau Beijing Genomics Institute merupakan salah satu perusahaan genomika terbesar di dunia. Perusahaan ini mengoperasikan laboratorium pengurutan DNA raksasa di Cina dan memiliki cabang di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Jepang. Layanannya mencakup pengurutan genom untuk fasilitas kesehatan, perusahaan farmasi, serta proyek penelitian akademik dan komersial. Di sejumlah negara, BGI bahkan terlibat dalam pembangunan basis data genetik skala nasional maupun sistem pengujian kesehatan masyarakat, termasuk selama pandemi COVID-19. Keterlibatan ini membuat BGI memiliki akses terhadap salah satu koleksi data genetik terbesar di dunia. Pejabat intelijen Amerika Serikat melihat perkembangan tersebut dengan waspada. Menurut laporan Kongres, data genetik tidak hanya merekam informasi medis seseorang, melainkan juga ciri fisik, riwayat keturunan, risiko penyakit, hingga potensi hubungan keluarga. Jika dikaitkan dengan kecerdasan buatan, AI, data dalam jumlah besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk analisis populasi, pemetaan biologis, atau bahkan kajian strategis jangka panjang. Warner mengatakan pemerintah Amerika Serikat dan sekutu harus mewaspadai potensi penyalahgunaan data tersebut. Mereka menyedot DNA dunia, ujarnya. Dengan data sebesar itu, riset manusia dan potensi pencurian intelektual berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kekhawatiran tentang teknologi militer dan manipulasi genetik. Salah satu kekhawatiran yang paling sering disebutkan oleh komunitas keamanan Barat adalah kemungkinan pemanfaatan data genetik untuk keperluan militer. Pejabat Amerika Serikat mengklaim bahwa Cina telah mengeksplorasi peningkatan kinerja manusia melalui teknologi biologis, meski belum ada bukti publik yang menunjukkan program berskala besar. Warner menyebut hal itu sebagai skenario yang mengerikan, terutama bila dikaitkan dengan potensi pemanfaatan AI untuk mempercepat penelitian genetika. Walau berbagai klaim tersebut dibantah oleh Beijing, isu mengenai tentara super atau peningkatan biologis militer telah berulang kali muncul dalam diskusi kebijakan di Washington. Para legislator menilai data genetik dalam jumlah besar dapat digunakan untuk riset yang sifatnya sensitif, termasuk penyusunan strategi pertahanan berbasis profil biologis. Pola kemunculan baru, mirip Huawei. Warner, yang memiliki latar belakang sebagai eksekutif di industri telekomunikasi, membandingkan pola ekspansi BGI dengan perjalanan Huawei satu dekade terakhir. Menurutnya, Huawei berhasil tumbuh pesat karena mampu menawarkan teknologi berkualitas dengan harga murah di saat kompetitor barat belum siap. Hasilnya, dalam waktu singkat Huawei berhasil mendominasi pasar infrastruktur telekomunikasi di berbagai negara. Polanya sama. Mereka melakukan ekspansi global dalam kecepatan luar biasa, dengan biaya lebih rendah dibandingkan perusahaan barat. Ini peringatan yang seharusnya tidak diabaikan, kata Warner. Huawei pertama kali masuk daftar hitam perdagangan Amerika Serikat pada 2019, yang membatasi akses perusahaan itu terhadap teknologi penting, terutama chip. Meski demikian, banyak bagian dunia masih menggunakan perangkat jaringan Cina sebagai tulang punggung internet mereka. Kekhawatiran serupa kini diarahkan pada BGI. Menurut laporan Foundation for Defense of Democracies, lembaga kajian yang berbasis di Washington, para legislator dari kedua partai diminta mempertimbangkan pembatasan kerjasama antara institusi Amerika Serikat dan BGI. Lembaga tersebut menilai industri bioteknologi Amerika Serikat harus mempercepat upaya perlindungan data genetik publik dan memperkuat regulasi keamanan biologis. BGI membantah tuduhan. BGI telah berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka bekerja sama dengan militer Cina atau pemerintah untuk keperluan pengawasan. Perusahaan itu menyatakan bisnisnya bersifat komersial dan fokus pada kesehatan masyarakat serta riset ilmiah.
Dalam sejumlah kesempatan, BGI mengatakan mereka tunduk pada hukum internasional dan standar etika penelitian genom, dan menolak asumsi bahwa data yang dikumpulkan dari luar negeri diserahkan kepada pemerintah Cina. Namun, beberapa analis di Amerika Serikat menilai penolakan itu sulit dipisahkan dari kerangka hukum Cina. Undang-Undang Intelijen Nasional Cina mewajibkan perusahaan domestik memberikan informasi yang diperlukan kepada pemerintah jika diminta. Faktor inilah yang membuat Washington semakin berhati-hati. Permintaan aksi lebih cepat. Warner mengatakan aparat intelijen Amerika Serikat bergerak terlalu lambat dalam menyadari potensi ancaman bioteknologi asing. Ia menekankan bahwa ancaman di bidang genetika bisa lebih fundamental daripada persoalan perangkat keras telekomunikasi. Data genetik adalah cetak biru manusia. Jika negara lain menguasai jumlah data jauh lebih besar, kita tidak boleh menganggap itu remeh, ujarnya. Sejumlah pakar menilai persaingan Amerika Serikat-Cina kini tidak lagi hanya soal jaringan 5G, kapal perang, atau kecerdasan buatan, tetapi juga mengenai siapa yang menguasai data biologis dalam jumlah besar, sebuah arena baru dalam rivalitas geopolitik global.